Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 2, subtema 3 untuk pembelajaran 2 sampai 3 ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita pelajari hari ini bisa diberkahi kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan pastinya kebermanfaatan untuk anak-anak dan juga untuk pria juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Garis besar pembelajaran kita hari ini lumayan banyak ya. Ada peran anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanaman gantung, tanaman bakau, penjumlahan garis bilangan, serta motif dekoratif. Meskipun garis pembelajarannya banyak, tapi kita akan tetap bisa ikuti dengan ini karena memang sebenarnya ada 3 saja ya, ada 3 4. Oke, ada 4 saja untuk materi pokoknya. Nah, peran anggota keluarga. Peran itu adalah suatu perilaku yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Nah, struktur sosial yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga, anak-anak. Nah, di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, ada nenek, mungkin juga ada kakek juga. Setiap orang di dalam anggota keluarga itu memiliki peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga yang tugasnya mencari nafkah, menyayangi keluarga, menjadi tauladan yang baik. Mungkin ibu sebagai apa? Ibu mungkin sebagai manajemen untuk keluarga, mulai dari keuangan, setelah itu pengasuh untuk anak-anaknya, setelah itu tugasnya juga mungkin memasak dan lain sebagainya. Kakek, nenek juga memiliki peran yang berbeda-beda. Anak juga demikian ya. Peran dan tugas masing-masing dari setiap peran tadi itu berbeda. Nah, bagaimanakah sikap antara satu peran dengan peran yang lain? Tentunya tetap saling menghormati, saling mengingatkan. Misalkan kalian kan tugasnya belajar ya anak-anak. Tugasnya belajar, mematuhi perintah taat kepada orang tua. Misalkan diingatkan, ayo nak bangun, waktunya sekolah. Nah, sekolah itu kan sudah kewajiban kalian gitu. Jadi ketika orang tua kalian mengingatkan kalian, kalian harus mengikuti gitu ya. Nah, terutama kan pastinya diingatkan yang hal-hal yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima ya. Jadi harus diterima. Apa sih yang kalian terima? Ada kasih sayang, mungkin uang saku, pakaian, makanan, tempat tinggal, itu adalah hak kalian. Kewajiban kalian apa? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Apa yang harus kalian lakukan agar kalian bisa memperoleh kasih sayang, memperoleh mungkin tadi uang saku, memperoleh apa tadi tempat tinggal dan sebagainya. Yang pertama mungkin kalian membantu orang tua, belajar, setelah itu patuh dan lain sebagainya. Nah, sebelum menuntut hak, kalian harus melaksanakan kewajiban. Misalkan kadang kala ada yang bilang, "Ayo coba apa namanya? Cuci piring dulu nak, nanti setelah itu segera makan," misalkan kayak itu. Jadi ada kewajibannya apa, misalkan cuci piring dulu, setelah itu makan itu hak kalian, contohnya seperti itu ya. Itu tadi untuk hak dan juga kewajiban dari peran anggota keluarga. Mungkin nanti akan di pertemuan besok akan kita bahas lebih lanjut secara mendetail ya. Sekarang perkenalan saja. Selanjutnya adalah tanaman gantung. Nah, namanya tanaman gantung, tanaman yang digantung. Jadi tanaman hias gantung itu adalah jenis tanaman hias yang cara meletakkannya dengan cara digantung seperti ini. Karena dia cenderung memanjang ke bawah. Nah, tanaman hias ini ditanam pada pot kecil kemudian digantung dengan menggunakan tali atau kawat mungkin ya, atau media yang lain. Nah, di halaman 120 sampai dengan 121, anak-anak akan melihat dialog membuat dan merawat tanaman gantung. Di situ ada percakapan antara Siti dan Lani. Jadi nanti silahkan anak-anak membaca percakapan dari Siti dan Lani terkait cara membuat dan juga merawat tanaman gantung itu seperti apa. Nah, setelah itu kalian
akan mengetahui bagaimana sih caranya membuat tanaman gantung, bagaimana caranya merawat tanaman gantung, seperti itu ada di situ ya. Kalau secara singkatnya, di sini Siti dan Lani membuat pot gantung ini dari botol plastik bekas. Yang pada awalnya mereka memotong dulu botolnya, setelah itu diberi lubang di bagian perekat tadi. Jadi setelah dipotong menjadi dua, bagian bawahnya tadi di bagian tepinya diberi selatip, ya, diberi perekat. Setelah itu di bagian yang diberi perekat tadi diberi 4 lubang. Kenapa sih kok diberi perekat, Bu? Agar tidak patah gitu mungkin ya. Setelah itu buat 4 lubang. Nah, untuk apa? Untuk dimasukkan tali plastik ke dalam lubang itu lalu bisa digantung. Nah, untuk tanamannya sendiri kita juga memberikan lubang ya di bagian bawah untuk keluarnya air. Itu sama seperti di halaman 122 ya anak-anak, ada gambar di situ. Jadi kita masukkan media sama seperti ketika kemarin di melati ya. Nah, kemarin kita kan sempat membahas terkait dengan cara menanam bunga melati. Nah, sekarang tanaman gantung untuk gambarnya sama di atas 122. Sudah, setelah itu nanti dimasukkan tanamannya sama, diikut sertakan juga medianya yang lama, setelah itu ditambah lagi. Nah, baru setelah itu digantung ya. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya saja. Nanti lebih lanjutnya kalian baca ya dialognya ya. Oke, selanjut kita ke hutan bakau anak-anak. Hutan bakau itu disebut juga hutan mangrove, yaitu hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi biasanya ada di tepi-tepi laut, biasanya di sekitaran pantai itu ada hutan bakau. Ada banyak sekali manfaat hutan bakau. Nanti anak-anak bisa coba cari tahu ya. Nah, di halaman 127 sampai dengan 128 ada bacaan dengan judul Hutan Bakau Sisa Buk Hijau Pelindung Pantai. Di situ diceritakan ada anak-anak kelas 3 yang sedang berkunjung ke hutan bakau. Mereka mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, di situ ada cerita terkait dengan cara-cara merawat hutan bakau itu seperti apa. Setelah itu apa saja sih yang biasanya mengganggu dan sebagainya, manfaatnya apa juga ada di situ. Nanti anak-anak tugasnya membaca itu ya. Nah, untuk tugas yang pertama, jadi kalian pastikan baca dulu untuk tadi bacaan terkait dengan tanaman gantung dan juga hutan bakau. Setelah itu akan Buria berikan link untuk kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan tumbuhan gantung dan hutan bakau. Oke, pada Google Formulir atau Quizzes mungkin ya nanti ya. Nah, setelah itu kita akan membahas berkaitan dengan penjumlahan garis bilangan. Masih ingat ya, ini contohnya. Ada soal menyatakan buatlah garis bilangan penjumlahan 5 ditambah 3. Jadi kita bergerak dari angka 0 ke 5. Setelah itu kita bergerak 3 langkah dari 5 ke arah kanan. Ya, ini kiri kanan, masih ingat kemarin ya. Nah, ada berapakah hasilnya? Ternyata ketika kita berada di titik 5 dan kita melangkah lagi 3 langkah, itu kita berada di titik 8. Artinya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nanti bisa coba diulas kembali untuk video yang kemarin. Ya, kita kan banyak membahas soal kemarin. Nah, untuk tugas 2, di sini kalian buatlah garis bilangan untuk operasi penjumlahan pada halaman 132. Jadi di halaman 132 anak-anak akan melihat ada 5 soal yang di situ kalian diminta untuk membuat garis bilangan untuk memecahkan soal tersebut. Nah, seperti ini ya, hampir sama seperti ini cara membuatnya. Kalian buat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 132. Selanjutnya terkait motif, masih ingat motif ya anak-anak, disebut juga dengan apa? Dengan corak. Oke, nah corak itu ada macam-macam. Ada bunga, tumbuhan seperti ini, daun-daunan, pohon mungkin. Ada juga yang dalam bentuk aksen manusia, geometris, titik, garis, dan masih banyak lagi. Tugas yang ketiga, gambarlah gambar hiasan atau motif dekoratif yang menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Boleh dari kemarin kan kalian sudah foto ya anak-anak ya, yang menggunakan ada motifnya, mungkin
kalian menemukan yang gambar motif dekoratifnya itu bunga atau tumbuhan, bentuk tumbuhan ya, boleh daunnya, boleh yang ada batangnya, boleh yang ada bunga seperti ini. Boleh, nah itu kalian gambar di buku gambar satu buku gambar penuh ya. Oke, nah itu saja anak-anak untuk tugas hari ini, ada kurang lebihnya Buria mohon maaf. Apabila nanti ada yang tanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Buria tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Salam sehat, salam semangat di rumah di sekolah. Buria yakin pasti anak-anak bisa berprestasi. Sehat selalu ya.